Halo, selamat datang kembali di channel Bindus Daily. Buat yang pertama kali mampir ke channel ini, salam kenal ya. Aku Bindu. Di channel ini, aku bakal bahas tentang budgeting, journaling, dan daily life aku sebagai mahasiswa yang nyambi jadi freelance juga. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat ya. Setelah kemarin aku bahas tentang cara nge-review budget, kali ini aku mau bikin layout buku budgetku untuk yang bulan Maret. Jadi ini adalah video budgeting bulananku yang pertama nih. Kalau journaling, aku pakainya kan buku notebook gitu ya. Nah untuk buku budget, aku pakainya buku binder yang warna hijau ini. Balik lagi ke budgetnya. Sekarang binderku udah tersusun. Jadi aku nyari dulu part budget bulanan. Terus aku copotin kertasnya. Soalnya kalau nulis langsung di bindernya rasanya tuh gak nyaman aja gitu. Jadinya aku ngebudget di papan hijau ini biar lebih leluasa. Kalau kalian penasaran sama produk yang aku pakai, link pembeliannya ada di description box ya. Untuk mengawali budget bulanan, biasanya aku bikin cover dulu. Tema yang aku pakai buat budget Maret ini, aku samain sama jurnal Maret yang kemarin ku bikin, yaitu tema kaktus hijau. Untuk pewarnaan, aku juga masih pakai pensil warna dan 2 brush pen hijau aja. Tampilan cover budget ini simple banget. Di tengahnya ada tulisan March budget, kemudian di atas dan bawahnya aku pakai hiasan kaktus. Ini videonya aku cepetin biar kita bisa langsung masuk ke budgetingnya. Lanjut ke halaman berikutnya, di sini ada part yang inti banget, yaitu tabel rencana budget bulanan atau monthly budget. Di sini aku bakal nulis rencana uang-uangku itu bakal aku alokasiin kemana. Di bagian atasnya aku bikin lettering March budget. Kemudian tepat di bawahnya aku tulis total budgetku sebulan yaitu 2.500.000. Jumlah ini aku ambil dari bagian next plan saat review budget kemarin. Buat yang belum nonton video cara tutup budget dan review budget Februari, kalian bisa nonton videonya setelah ini ya, biar kalian paham angka-angka di sini aku dapat dari mana. Lanjut di bawah total budget, aku bikin tabel budgetnya. Di tabel ini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom nomor, di sebelahnya ada kolom pos, lalu ada kolom kas, bank, dan GoPay. Untuk kolom nomor dan pos isinya sama kayak yang di review juga. Lanjut di kolom berikutnya ada 3 kolom yang besarnya sama, yaitu kolom kas, bank, dan GoPay. Kolom ini fungsinya untuk memudahkan aku berapa uang cash yang aku pegang, uang yang aku simpan di bank, dan uang yang aku kirim ke GoPay. Jadinya uangku gak bakal berantakan. Setelah bikin tabel, aku bakal isi tabelnya. Fokus ke kolom pos. Di sini ada 3 kategori, yaitu wajib, berubah, dan tabungan. Tiap kategori ini beranak jadi beberapa pos. Nah, aku mau bahas dulu untuk kategori yang wajib. Yang pertama di sini ada pos skincare. Kolom ini biasanya aku gunain buat beli krim wajah, sabun muka, dan hal-hal yang berhubungan dengan perawatan kulit gitu ya. Di sini aku anggarin 150.000 sebulan aku simpan di bank. Kedua ada pos kampung. Pos ini merupakan perubahan nama dari pos nenek di budget sebelumnya. Karena nenek udah gak ada, jadi aku ganti nama posnya. Di sini aku anggarin 150.000 juga. Lanjut, ketiga ada pos kuliah. Pos ini biasa aku pakai buat beli keperluan kuliah. Misalnya beli alat tulis, buku pendukung, print, fotokopi, dan lain-lain. Aku anggarin 160 juga karena sebelumnya aku patok 100.000 ternyata kurang. Keempat ada paket data. Pos ini aku pakai buat beli paket internet dan pulsa. Aku anggarin 150.000 karena harga paket dataku 150.000. Aku simpan dananya di GoPay biar bayar paketnya lebih mudah. Lanjut kelima ada pos obat. Biasanya pos ini aku belikan buat minyak angin, obat-obat basic kayak obat demam, diare, dan suplemen gitu. Aku anggarin 100.000 sebulannya. Terakhir, di pos wajib ada kos-kosan. Sebetulnya sewa kos ini 900.000 sebulan.
Tapi aku bayar 300.000 aja, soalnya 600.000-nya dibantu bayar sama orang tuaku. Jadi aku bantu sedikit. Untuk kos-kosan ini, aku tarik cash biar bisa digabung sama mama. Masuk ke pos yang berubah. Pertama di sini ada cat food. Ini adalah anggaran yang paling gede ya. Soalnya aku punya 2 kucing di rumah dan 2 kucing di kampung. Yang kesemuanya harus aku kasih makan dong ya. Aku beli pasir dan obat-obatan buat kucing juga dananya dari sini. Aku anggarin 350.000 ku simpan di bank karena beli perlengkapan mereka biasanya online sih. Lanjut ada pos jajan. Ini ku pakai buat beli cemilan, mie dan makan-makan gitu. 200.000 aku cukup sih biasanya. Soalnya udah beberapa bulan aku pakai anggaran ini selalu pas. Kalaupun over budget gak terlalu jauh dari ini. Lanjut ada belanja bulanan. Ini fungsinya buat bayar listrik, beli air minum, sabun-sabunan. Aku anggarin 200.000 sebulan. 100.000 aku tarik cash dan 100.000-nya aku simpen di bank buat bayar listrik online. Yang ke-10 ada alat-alat rumah. Ini ku beli buat beli beberapa perabot dan perlengkapan rumah kayak plastik sampah, rak-rak. Soalnya aku juga baru pindah, jadi butuh beli banyak perlengkapan rumah gitu. Aku anggarin 150.000. 11 ada transportasi. Ini ku pakai buat bayar ojol, angkot atau isi e-money buat ongkos bus. Di sini aku tarik cash 50.000 untuk isi e-money dan 50.000 lagi aku simpan di GoPay buat ojol. Lanjut ke dana darurat. Dana ini biasanya buat ngehandle pos yang over budget atau buat pengeluaran mendadak di luar pos. Misalnya ada orang yang nikahan, ada orang yang hitanan, kan itu harus ngamplop ya. Aku anggarin 150.000, 50.000-nya aku tarik cash dan 100.000-nya aku simpen di bank. Terakhir di dana berubah ada pos sedekah. Ini fungsinya sesuai namanya ya. Aku anggarin 50.000 dan aku simpan di bank. Next ada bagian tabungan nih. Tiap bulan aku selalu sisihin buat tabungan wajib. Yang pertama, aku nabung dana pensiun ke reksadana 200.000, ku simpan di GoPay, dan nabung emas di Pegadaian 100.000, ku ambil cash karena nabung langsung lebih hemat tanpa biaya admin. Di beberapa video budgeting yang ada di YouTube, layout budget biasanya dipisah antara dana wajib, dana berubah, dan tabungannya. Rata-rata bentuknya bukan tabel. Tapi di sini aku pakai bentuk tabel soalnya aku nyaman aja sama bentuknya. Lebih simple, efisien, dan jadinya gak banyak hiasan juga. Ini kembali lagi ke selera ya. Kalau kalian lebih suka yang terpisah biar mudah dilihat dan menarik mata, atau kalian suka bentuk tabel yang kayak aku bikin, it's okay. Gak ada yang salah kok. Semua jenis cara budget toh tujuannya tetap sama, yaitu sama-sama untuk mengatur keuangan kita. Jadi buat budget yang bikin kalian nyaman ya. Beres ngisi tabel, lanjut kita totalin semuanya. Penjumlahan di sini tujuannya untuk memastikan apakah anggaran ini pas dengan budget atau tidak. Di sini uang yang ku tarik kas ada 800.000, kemudian total yang ada di bank 1.300.000, lalu yang ku simpan di GoPay 400.000. Ditotalin semuanya 2.500.000. Nah ini pas ya sama budget yang ada di atas. Sama kan? Setelah totalin semuanya, lanjut aku ngasih hiasan kaktus dan nge-highlight beberapa bagian tulisannya. Oke lanjut, kita masuk ke part income. Di sini fungsinya untuk mencatat semua pemasukanku selama sebulan. Di part ini simple banget sih. Yang pertama isinya ada sisa budget. Di sini aku nyatat sisa budget kemarin untuk budget wajib yaitu 1.850.000. Yang kedua, di sini ada KIP. Ini adalah pemasukanku dari dana mahasiswa untuk dana wajib juga, yaitu 650.000. Di sini udah aku tulis, soalnya dananya udah masuk di awal bulan. Lanjut di bawahnya ada form gaji. Ini adalah form gajiku per minggu selama sebulan. Karena aku gajian seminggu sekali tiap Senin, di sini aku nulis tanggal gajianku. Lanjut lagi ada piutang bayar. Kalau ini ku isi semisal ada orang yang bayar utang ke aku. Berasa rentenir gak sih? Yang terakhir di income ada lain-lain.
Di sini tempatku nulis pemasukan dari sumber yang random. Misal dikasih duit oleh orang lain, dijajanin orang tua, dan lain-lain. Kemudian terakhir, di sini aku tulis total. Geser lagi ke bawahnya, aku bikin challenge yaitu challenge no spend day. Di part ini aku bikin kotak berjumlah 31 untuk mewakili tiap hari di bulan Maret. Nah, ini fungsinya untuk nge-track seberapa hemat aku selama sebulan. Jadi, kalau aku gak ngeluarin uang selama sehari, kotaknya bakal aku arsir sebagai tanda kalau aku hemat di hari tersebut. Simple ya. Next ke part yang baru. Di sini ada purpose. Bagian ini fungsinya untuk nyatet pengeluaran sesuai posnya. Karena transaksinya udah dikelompokkan, part ini bakal memudahkan kita untuk menghitung total pengeluaran tiap posnya saat review atau tutup budget di akhir bulan. Untuk bagian purpose ini, di layoutnya ada judul di paling atas, lalu aku bikin kotak-kotak dan namain kotaknya dengan nama pos satu persatu. Di sini aku mulai dengan pos yang wajib. Untuk besar kotak posnya, aku perkirakan dari banyaknya jumlah transaksi di per pos bulan yang lalu. Lanjut, aku nge-highlight nama pos dan ngasih hiasan juga. Hal tadi aku ulangi sampai kotaknya berjumlah 15 sesuai dengan jumlah pos dan ditambah satu kotak untuk transaksi di luar budget. Nah, finally, akhirnya kita masuk ke part yang paling akhir, yaitu part kemana duitku Maret. Ini fungsinya hampir sama sih dengan kotak per pos, yaitu nyatet transaksi juga. Bedanya, di tabel kemana duitku, transaksinya bercampur tanpa mengenal pos. Dan pengisiannya juga runut dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi, tiap ada transaksi aku tulis di tabel kemana duitku, baru aku masukin transaksi ke per pos berdasarkan kelompok posnya. Tabel kemana duitku juga fungsinya buat ngeliat sisa uang yang kita punya setelah melakukan berbagai pembelian. Jadi kita gak bakal khawatir, semisal ada uang yang hilang akan ketahuan di sini dan dicari deh penyebabnya. Isi tabel kemana duitku ada kolom tanggal, transaksi, pos untuk mengelompokkan transaksinya itu masuk ke pos apa, lalu ada kolom harga untuk isi harga dari transaksi yang kita lakukan tadi, dan terakhir ada sisa. Di sini ku isi sisa anggaran yang kupunya setelah dikurangi transaksi tadi. Lanjut aku nge-highlight tulisan di tabel dan aku ulangi pembuatan tabel sebelumnya di belakang. Soalnya transaksi sebulan gak mungkin sedikit kan ya. Mantap, akhirnya budget bulan Maret udah beres nih. Biar rapi dan kelihatan tampilan budget fullnya, aku masukin kertasnya ke binder dulu. Nah, jadi kurang lebih begini tampilan budgeting bulananku. Di sini ada cover, ini monthly budgetnya, lanjut ke income, challenge no spend day, per pos ada 3 halaman, dan terakhir ada tabel kemana duitku. Sekalian aja, setelah aku setup buku budgetnya, aku juga misahin uangku biar gak tercampur antara dana pos yang satu dengan dana pos yang lainnya. Di sini aku udah nyiapin dompet yang isinya ada plastik pemisah gini dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalau di marketplace ini namanya dompet organizer. Buat kalian yang budgeting harian, dompet ini bakal cocok banget. Seperti yang udah aku tulis di tabel budget, karena aku lagi pegang dompet, jadi kita akan fokus ke tabel kas. Pos yang ada di kas ini diantaranya ada kos-kosan, jajan, belanja bulanan, transportasi, dana darurat, dan tabungan emas. Totalnya ada 800.000 untuk uang yang aku tunaikan. Aku juga udah narik jatah uang kas ini dari bank. Beberapa juga udah ada yang aku pecahin nominalnya biar mudah dibagi-bagi gitu. Balik lagi ke dompetnya, sistem bawaan di dompet ini batasnya adalah per tanggal ya. Tapi kalau aku pribadi kan budgetnya udah di pos. Jadi tanggal ini bakal aku abaikan. Sebagai gantinya, aku udah bikin stiker sederhana dari HVS dan ditempeli double tip. Tulisannya ini adalah nama pos-pos yang uangnya aku tarik cash tadi. Langsung aja aku tempel stikernya di dalam dompetnya.
Lanjut, aku masukin uangnya sesuai yang tertera di tabel budget. Yang pertama di sini ada kos-kosan 300.000, kemudian jajan 200.000, belanja bulanan 100.000, transportasi 50.000, dan darurat 50.000, dan terakhir ada tabungan emas 100.000. Kurang lebih penataannya kayak gini. Kalau udah dipisah-pisah gini tuh enak. Jadinya kalau misalkan kita mau beli sesuatu, kita bisa ambil uangnya sesuai pos dan gak bakal ganggu budget yang lain. Kita juga bisa dengan mudah ngelihat sisa anggaran tiap posnya dan bakal ketahuan kalau semisal ada uang yang hilang atau kelebihan. Kalau kalian gak punya dompet organizer, kalian bisa bikin pos kayak gini pakai amplop loh. Tinggal dinamai amplopnya dan pisahin uangmu kayak gini. Fungsi dan efektivitasnya tetap sama kok. Jadi kalian gak wajib beli dan buang-buang uang ya. Oh iya, untuk dana yang emas, aku masukin uangnya ke buku tabungan biar gak lupa pas mau setor. Alhamdulillah akhirnya budgeting bulananku bisa selesai juga. Kalau ada yang kalian kurang paham dari penjelasanku, atau kalian mau nambahin sesuatu untuk video ini, kalian bisa komentar aja ya. Atau buat kalian yang mau nanya-nanya, kalian bisa juga DM Instagramku. Username-nya ada di description box ya. Yuk kita mulai ngebudget biar kita bisa tidur nyenyak dan gak kepikiran kemana duit kita hilang padahal masih tengah bulan. Nah mungkin segitu aja video dari aku. Kalau ada kesalahan kata atau editan yang kurang, aku minta maaf ya. Dan jangan lupa buat like kalau suka, share, komen, dan subscribe bila berkenan. See you on the next video ya. Bye.